Misalnya yang suka shopping, ya udah kalian shopping aja, nikmati hidup. Kalau misalnya kalian suka olahraga, ya udah habiskan waktu untuk olahraga. Kalau misalnya ketemu lagi ya dengan saya Imam di sini. Nah, untuk video kali ini saya akan sedikit bercerita ya teman-teman. Jadi ceritanya adalah tadi malam saya itu habis ketemuan sama sahabat saya. Sahabat ya teman-teman, karena memang kita sudah lama sekali, very long time untuk menjalin pertemanan. Mulai dari SMA sampai sekarang ya teman-teman. Dan ceritanya sahabat saya ini kemarin mengambil tesis S2-nya di salah satu universitas di Yogyakarta. Anggap saja namanya adalah si Fulan. Jadi saya sama si Fulan ini sudah 1 tahun lebih kita nggak ketemu ya teman-teman. Dan kebetulan si Fulan tadi malam pulang ke rumah di Surabaya. Kebetulan saya juga domisilinya di Surabaya. Nah, singkat cerita, saya sama si Fulan ini ngobrolin sesuatu hal, mulai dari hal yang sangat penting, kayak misalnya bahas sesuatu yang serius seperti kenaikan harga BBM ataupun politik dan lain-lain, sampai hal-hal yang sangat-sangat konyol ya teman-teman. Dan saya sangat menikmati perbincangan saya dengan sahabat saya ini. Nah, singkat cerita, si Fulan ini ngomong ke saya bahwa 2 hari yang lalu ada teman kita, bukan teman dekat ya teman-teman, cuman memang kita kenal saja gitu ya. Ada salah satu teman kita, anggap saja namanya si Adi, bukan nama sebenarnya ya teman-teman. Jadi si Fulan ini ngomong ke saya bahwa si Adi itu 2 hari yang telepon menghubungi si Fulan, katanya video callan gitu ya teman-teman. Dan si Adi 2 hari yang lalu ketika video callan sama si Fulan, ceritanya itu si Adi menjelek-jelekkan saya. Saya awalnya nggak percaya ya teman-teman sama omongan si Fulan, tapi selama kita bersahabat, selama saya menjalin persahabatan dengan si Fulan itu tidak pernah bohong sama sekali kepada saya, dan begitupun juga sebaliknya. Karena memang saya sama si Fulan ini sudah merasa seperti saudara ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada salah satu dizolimi, kita juga merasa juga terzolimi gitu ya. Dan pada saat itu ketika si Adi ini melakukan video call dengan si Fulan mengatakan bahwa si Adi ini menjelek-jelekkan saya. Ya seperti yang saya bilang tadi, awalnya saya nggak percaya, tapi akhirnya saya percaya ketika si Adi menceritakan sesuatu yang hanya saya dan si Adi aja yang tahu. Kemudian si Fulan ngomong bahwa ceritanya begini, dan saya otomatis langsung percaya, karena memang ya seperti yang saya bilang tadi, yang tahu masalah atau hal ini cuma saya sama si Adi. Di situ awalnya saya kaget gitu ya, karena memang setahu saya si Adi itu orangnya baik sekali dengan saya, karena memang dia juga sering main ke tempat saya dan kita juga sering ngobrol-ngobrol, tapi kita tidak deket ya teman-teman. Jadi ya pertemuannya tidak terlalu intens gitu ya. Dan awalnya saya berpikiran bahwa si Adi ini adalah salah satu orang yang membuat saya nyaman untuk bercerita ataupun untuk mengutarakan sesuatu gitu ya teman-teman. Nah, singkat cerita, akhirnya si Fulan ngomong ke saya bahwa ya udah deh, kalau misalnya memang si Adi itu suka menjelek-jelekkan kamu di belakang, ya mendingan kamu nggak usah berteman sama dia ataupun kamu menjauh sama dia. Yap, itu yang pertama kali ada di benak saya teman-teman. Mendingan saya perlahan-lahan menjauh dari circle-nya si Adi. Nah, saya otomatis mengklarifikasi kepada si Adi. Tapi ketika saya mau melakukan hal tersebut, si Fulan bilang jangan dulu diklarifikasi, nanti takutnya si Adi tahu berita ini dari si Fulan, dan untuk atau demi menjaga kerahasiaan dan nama baik dari si Fulan, maka saya mengurungkan untuk menelpon atau menghubungi si Adi. Nah, teman-teman, kalian pernah nggak sih ngerasain hal yang sama seperti yang saya alami? Kalian sudah percaya sama seseorang, kalian sudah menganggap orang itu adalah orang yang tepat untuk bercerita ataupun untuk sekedar berkeluh kesah, tapi ternyata orang tersebut
menceritakan kejelekan kita di belakang. Nah, untuk video kali ini mungkin ada yang relate dengan kehidupan kalian. Saya akan memberikan tips atau cara menghadapi orang-orang yang seperti ini gitu ya. Orang-orang yang suka menjelekkan kita di belakang. Apa saja tipsnya, apa saja hal-hal yang harus kalian lakukan? Tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Baik, cara yang pertama adalah ajak orangnya bicara. Nah, ini hanya untuk sekedar klarifikasi ya teman-teman. Jadi ketika kalian mendapati teman kalian membicarakan kalian di belakang kalian, ya udah, telepon dia, ajak bicara, kalian coba tanyakan kenapa kok dia sampai tega untuk membicarakan kejelekan kita di belakang kita. Tapi ingat ya teman-teman, ketika kalian ngajak bicara ya udah, jangan gunakan nada tinggi. Kalian nggak perlu emosi, kalian nggak perlu marah-marah. Kita buat santai saja. Terus gimana kalau misalnya dia nggak ngaku? Ya udah, biarin aja. Kalian tinggalin aja. Itu udah membuktikan bahwa dia itu adalah orangnya membohong dan juga suka menjelekkan orang lain. Kita nggak perlu menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tidak berkualitas seperti ini ya teman-teman. Jadi ajak dia bicara. Kalau misalnya dia memang mengaku dan dia meminta maaf atas kesalahannya, ya udah, kita kasih kesempatan dia untuk memperbaiki diri. Tapi ingat ya teman-teman, kalian tetap harus jangan terlalu dekat dengan orang tersebut. 2. Fokuslah kepada orang-orang yang menyayangi kalian dan mensupport kalian. Ini penting ya teman-teman. Ketika kita mengetahui bahwa orang tersebut suka menjelekkan kita, ya udah, kita nggak usah terlalu berfokus kepada dirinya. Nanti dia kegeeran ya teman-teman. Yang harus kalian lakukan adalah kalian harus lebih fokus lagi atau lebih menyediakan waktu lebih banyak kepada orang-orang yang benar-benar menyayangi kalian. Jadi kalau misalnya kalian selama ini terlalu fokus sama dia, ya udah, perlahan-lahan kurangi waktu kalian, waktu Anda untuk berhubungan dengan orang itu. Fokuslah pada orang-orang yang kalian cintai, yang sayang, yang tulus benar-benar sama kalian. 3. Bahagiakan diri kalian. Ya udah, kalau misalnya kalian dijelek-jelekkan oleh orang lain atau teman kalian dan kalian merasa bahwa kalian adalah orang yang tidak pantas untuk dijelek-jelekkan, ya udah, bahagiakan diri kalian. Kalian bisa melakukannya dengan berbagai cara. Kalau misalnya yang suka shopping, ya udah, kalian shopping aja, nikmati hidup. Kalau misalnya kalian suka olahraga, ya udah, habiskan waktu untuk olahraga. Kalau misalnya kalian suka nonton, ya udah, nonton aja gitu ya. Jadi kalian harus perlu membahagiakan diri kalian. Jangan terfokus dengan omongan-omongan yang seperti itu. Ini penting ya teman-teman, supaya kalian bisa lebih enjoy lagi. Dan ketika kalian bertemu atau menghadapi hal yang serupa, kalian sudah bisa lebih siap dan juga kalian bisa tetap bahagia walaupun kalian diomongin di mana-mana. Ingat ya, kalau misalnya ada hal-hal yang seperti ini, nggak usah dimasukkan di pikiran kalian. Anggap aja itu adalah sampah yang nggak perlu kita simpan di memori kita. Jadi ya udah, bahagiakan diri kalian sendiri. 4. Jauhi orang itu. Ya, kita sudah mengetahui tabiat dari orang tersebut ya teman-teman. Kalau misalnya tabiat itu memang susah untuk dirubah, walaupun memang bisa, tapi memang susah. Orang yang punya tabiat tidak jujur, ya selamanya dia bakal menjadi orang yang tidak jujur. Orang yang tabiatnya suka menjelekkan, ya kemana-mana dia juga akan menjelekkan orang lain gitu ya. Dan jangan sampai kita memiliki tabiat yang seperti itu, karena memang kalian tahu kan, kalau misalnya ada orang yang suka menjelek-jelekkan orang, tentunya nggak ada yang mau berteman sama dia. Jadi yang kalian harus lakukan, hapus orang itu dari circle pertemanan kalian. Cari orang-orang yang positif, cari orang-orang yang baik, cari orang-orang yang memberikan good influence buat kalian. Jadi ya udah, hapus dia dari circle pertemanan kalian. Toh juga orang-orang seperti itu bukan orang yang berkualitas dan tidak akan memberikan vibe positif kepada kita. Jadi hapus dia dari circle pertemanan kalian. 5. Yang terakhir adalah coba kalian introspeksi diri.
kira-kira apa yang dikatakan oleh orang tersebut menjelek-jelekkan kita, apakah sesuai dengan sifat kita. Misal, kalau misalnya kita dijelek-jelekan bahwa kita ini adalah orang pelit, coba deh kalian introspeksi diri, apakah kalian itu memang orang pelit atau enggak. Atau kalau misalnya ada yang membicarakan kita nggak setia kawan dan kita tidak bisa menyediakan waktu untuk teman-teman, coba deh kalian introspeksi diri, apakah itu benar atau enggak. Kalau misalnya memang itu benar, ya udah, berarti itu bukan kesalahan orang tersebut ya teman-teman. Tapi kalian harus introspeksi dan kalian harus memperbaiki diri. Tapi ya seperti itu ya teman-teman, jangan lagi membicarakan hal-hal yang sesuatu rahasia kepada orang tersebut, karena orang tersebut tidak bisa dipercaya. Yang pasti kalian sudah tahu tabiat orang itu seperti apa. Kalian harus introspeksi diri, kalian harus membenahi diri kalau misalnya itu sesuai dengan apa yang dia omongkan. Baik, demikian tadi ya teman-teman, 5 cara untuk menghadapi orang-orang yang suka menjelekkan kita di belakang kita. Sakit memang, tapi ya sudahlah. Itu menunjukkan bahwa dia adalah bukan orang baik, dan kita harus enjoy menghadapi ini semua. Cari teman-teman yang lain. Ingat ya teman-teman, bahwa buah yang busuk itu akan jatuh dengan sendirinya. Ya, seperti itulah manusia. Jika ada manusia yang mempunyai hati busuk, maka dia akan jatuh dengan sendirinya. Kita nggak perlu capek-capek menjelekkan orang itu, menjelekkan kejelekan-kejelekan dia, karena dia akan otomatis akan jatuh dan akan dikucilkan dari pergaulan. Jadi ya udah, biarin aja, karena buah yang jatuh, yang busuk pasti akan jatuh dengan sendirinya. Baik, untuk edisi kali ini sampai sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa jika kalian mempunyai cerita kehidupan kalian yang bisa menginspirasi orang lain, kalian bisa kirimkan ke email saya di bawah ini. Dan seperti biasanya, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa share dan kalian bisa like video ini. Kemudian kalian bisa subscribe channel ini, dan kalian bisa bunyikan loncengnya supaya nanti kalau misalnya saya mengeluarkan video-video terbaru, kalian mendapat notifikasinya. Baik, besar harapan saya ya teman-teman, supaya kalian tetap stay dan selalu nonton video-video saya, supaya semuanya yang melihat channel ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kita selalu berusaha untuk memberikan motivasi kepada kalian supaya kalian bisa lebih semangat lagi menjalani hidup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.